Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 September 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya, dia siapa, dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 September 2023. Oh, kartu pertama yang keluar langsung rekonsiliasi ya. Dia pengen balikan deh. Mantan nih. Keep an open mind karena dia sudah terbuka pikirannya ya. Dia udah sadar gitu ya tentang hubungan dia dengan kamu, tentang perasaan dia ke kamu. Akhirnya dia sadar, dia udah nggak egois lagi. Tuh kan retreat, dia pengen balikan sama kamu. Ya, dia sadar ternyata selama ini dia hanya berfokus pada uang, 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 kerja, kerja, kerja. Jadi sekarang tuh waktunya dia untuk memikirkan tentang perasaannya, tentang siapa orang yang dia cintai gitu ya, mengambil kembali atau menarik kembali kamu di sisi dia gitu, karena ya itu dia udah sadar gitu ya, ternyata kamulah pemilik hatinya. Oke, okay. Getting to know each other. Ya, dia pengen lebih mengenal kamu lebih dalam gitu ya, dia pengen mengenal kamu lebih dalam lagi. Karena kalau misalkan menginginkan seseorang menjadi pasangan seumur hidup, otomatis kita harus lebih kenalkan jelek baiknya seseorang, baik buruknya seseorang, kemudian apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, harus seharusnya dia tahu gitu. Jadi karena dia serius sama kamu ya, dia pengen balikan lagi sama kamu, dia pengen kembali sama kamu, dia ingin memfokuskan kamu juga di sini. Jadi dia ingin lebih mengenal kamu lagi lebih dalam. Tuh, dia ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, untuk merubah situasi, untuk menjalin hubungan ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Tuh, rekonsiliasi dikonfirmasi dengan I want you ya. Dia sangat-sangat menginginkan kamu hari ini, dia pengen banget menjadikan kamu miliknya. I want to feel that way again. Dia pengen merasakan perasaan seperti waktu itu ya, saat kalian masih bersama, saat kalian tertawa bersama, saat kalian bermanja-manja bersama kayak gitu. Intinya dia ingin merasakan lagi cinta dia bersamamu gitu ya. Romansa ya, romansa, asmara, perasaan asmara cinta sama kamu, dia pengen merasakannya lagi. I wish things could be different, kata dia. Dia berharap saat ini tuh ya, situasi sekarang tuh bisa berbeda situasinya. Dia pengen situasi sekarang tuh, pengennya itu nggak kayak gini, yang penuh dengan ketidakpedulian, penuh dengan rasa benci, amarah ya. Dia pengen merubah ya. Bahkan dia berharap sih, lebih tepatnya dia berharap situasi sekarang itu nggak sedingin ini ya, nggak sesulit ini untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia bersyukur dari mengenalnya kamu, dia bisa belajar tentang spiritual ya. Spiritual tuh bisa dari mungkin dia akhirnya lebih paham tentang perasaan dia, tentang koneksi kalian, dan aku lihat juga di sini mungkin dia akhirnya sadar gitu ya. Ternyata memang
batin kalian itu kuat gitu. Jadi di sini dia bersyukur bisa mengenal kamu. Karena dari situ dia bisa lebih mengenal diri dia sendiri, lebih tahu apa yang dia inginkan dalam diri dia. I wonder if you are happy without me, kata dia. Apakah kamu bahagia tanpa aku? Itu. Kayaknya dia galau banget ya. Tanpa kamu di sisi dia tuh galau banget dia. eh Kayak ya insecure, kayak apa ya? Kayak nggak ada harapan lagi gitu ya dalam hidup dia tanpa kamu. Four of One. Ten of Cups. Oh, Six of Cups. Ya, energi mantan ya. Oh, Three of Cups. Chariot. Energi kuat banget. Dia pengen balikan di sini. Ya, pengen balikan banget pengennya. Oke. Aku ambil 6 kartu aja ya. Temun. Oke. Kesalahpahaman di antara kalian, adanya suatu masalah yang cukup besar sehingganya kalian ini berpisah, kalian ini gagal dalam suatu hubungan dengan maksudnya dia ya dia merasa gagal berhubungan dengan kamu karena ada suatunya masalah yang cukup besar yang sulit untuk dia atasi. Bahkan mungkin di sini belum sempat dia selesaikan dengan kamu. Tapi dia sudah menyerah untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi aku lihat di sini kesalahpahamannya cukup tinggi ya. Sampai-sampai tuh dia merasa kayak apa namanya, dia merasa kayak kayaknya kita nggak cocok deh gitu ya. Makanya di sini dia lebih memilih untuk berpisah dengan kamu ya. Karena aku lihat juga memang secara komunikasi kalian juga nggak intens ya. Mungkin juga bisa dihitung pakai jari ya saat kalian masih menjalin suatu hubungan. Banyaknya kesalahpahaman, makanya di sini dia pengen getting to know each other gitu kan. Karena dia tahu dari perpisahan kalian ini, dari kesalahpahaman kalian ini, dari masalah yang begitu besar ini, yang membuat situasinya sekarang itu mandek, stuck, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar ternyata, oh aku tuh nggak mengenal kamu lebih dalam, aku tuh nggak mengenal kamu seperti apa gitu ya. Aku tuh nggak tahu apa-apa ternyata tentang kamu. Makanya di sini dia pengen datang lagi, pengen lebih mengenal kamu gitu ya. Karena kok bisa-bisanya gitu ya. Dia berpikir kok bisa-bisanya aku dengan mudahnya berpisah sama kamu. Bilang kita putus, bilang kita cerai gitu ya. Ternyata setelah dipikir-pikir ya memang komunikasi kita jarang. Aku juga nggak tahu bener seperti apa kamu itu gitu ya. Bahkan di sini aku nggak berjuang untuk mencari kebenarannya, mencari buktinya gitu. Bahkan malah lebih memikirkan ego, dan aku lihat juga mungkin ada isu-isu dari keluarga ya yang menjelek-jelekan kamu, atau memang keluarga dia itu tidak setuju dengan kamu di sini. Makanya dia dengan mudahnya berkata pisah sama kamu, berkata cerai dengan kamu. Karena ya dari dukungan keluarga pun tidak ada gitu ya untuk
menjalin hubungan sama kamu. Itu makanya dia bilang ketika ada masalah dan masalah ini mungkin nggak cuma sekali dua kali masalah ini terungkit gitu ya. Mungkin berulang kali masalah ini terungkit. Jadi eh ya dengan yakin dan mantap keluarganya pun aja tidak menerima hubungan ini gitu ya. Dan ya dia makin makin yakin gitu untuk ya udah deh kayaknya kita memang gak cocok, akhirnya ya kalian berpisah seperti itu. Oke. Dan energinya kuat banget, ini memang ada pengaruh dari keluarga ya, entah dari pihak kamu ataupun pihak dia ya. Hubungan ini tidak direstui oleh keluarga. Hubungan ini ditentang oleh keluarga. Entah kalian memang punya begitu besarnya perbedaan ya, sehingganya keluarga tidak menginginkan hubungan kalian, atau ya keluarga punya perspektif lain lah ya tentang hubungan ini. Dan aku lihat juga dari si dia ini ya, orang yang kamu fokuskan ini, perasaan si dia ini, memang saat kemarin-kemarin ya, saat menjalin hubungan dengan kamu kemarin itu memang orang ini tuh selain dari dia belum yakin karena pihak keluarga pun gak setuju, kemudian kalian sering cekcok ya, sering bertengkar. Akhirnya itu juga yang membuat keputusan dari hati dia itu belum siap untuk berkomitmen sama kamu. Dia masih ragu sama kamu. Ya, mana dia ini juga tidak memperjuangkan kamu, tidak mau mencari bukti nyatanya dari pertikaian kalian, dari perselisihan kalian gitu, dari masalah kalian. Jadi energinya kuat banget. Memang dia masih belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, karena itu tadi dari pihak keluarga, kemudian memang dianya juga masih ragu-ragu. Ya, karena banyak pertentangan, karena banyak halangan, banyak rintangan. Akhirnya dia berperspektif itu bahwa kayaknya kayak memang kita ini nggak direstui gitu. Kayaknya memang kita ini nggak cocok gitu. Ya, tapi aku lihat memang setelah kalian berpisah nih ya, ada Six of Cups ya. Berarti memang dia selalu kepikiran kamu. Bahkan dia di sini selalu terbayang-bayang dengan kamu. Setelah kalian udah punya jarak, udah nggak ada lagi komunikasi, bener-bener off komunikasi kalian itu, dia selalu kepikiran kamu, dia selalu rindu sama kamu ya. Jadi Six of Cups adalah energi orang lama ya, bisa jadi energi bisa jadi energi mantanmu ini. Dan karena dia selalu kepikiran kamu ya, dia selalu membayangkan hal-hal indah saat bersama kamu kemarin, maupun hal-hal apa ya, hal-hal yang pernah kalian lakukan lah, apapun itu saat kalian masih bersama tuh masih dia selalu kenang, masih dia selalu nostalgiakan gitu ya kan. Dia masih selalu bernostalgia tentang kamu. Jadi di sini dia masih mengharapkan kembalinya masa lalu. Ya, dia masih mengharapkan kamu kembali menjalin hubungan lagi dengan kamu, ya. Jadi dia masih mengharapkan orang lama dia, yaitu kamu. Three of Cups ya, jadi energi rekonsiliasinya sangat kuat di sini. Ada di sini reconciliation, kemudian energi mantan ya, pengen balikan, kemudian ini juga Three of Cups dalam percintaan juga energi union ya, energi rekonsiliasi, union, persatuan ya, kembalinya lagi kalian berdua. Jadi bahkan di sini aku lihat ya, sampai kalau misalkan kalian udah bersama tuh ya, atau ketika dia datang gitu, terus kamu sambut, kamu welcome gitu sama dia. Wow, bahagianya luar biasa. Gila-gilaan sih bahagianya. Dia sampai apa ya? Mungkin loncat-loncat, teriak, bahagia banget gitu ya. Bahkan dia akan mengabarkan ke teman-temannya gitu ya. Dia akan menceritakan ke teman-temannya bahwa kamu welcome lagi sama dia, kamu menerima lagi dia gitu ya. Bahkan di sini aku lihat teman-teman juga akan bahagia melihat dia bisa union lagi sama kamu, bahagia karena kalian bisa bersama lagi gitu ya.
Dan aku lihat ini bukan hanya sekedar teman ya, tapi yang sahabat dekat banget gitu ya, yang akan bahagia banget sama dia karena ini tertawa penuh dengan ketulusan ya, bukan dengan bukan dengan manipulasi. Jadi aku rasa dia akan mengabarkan dengan teman-teman yang memang benar-benar itu deket banget sama dia ya, bukan yang sekedar teman di kantor, no, bukan, tapi yang memang teman yang dekat banget gitu ya. Bahkan itu akan diberikan selamat oleh teman-temannya. Seneng banget lah dia nih kan di Chariot ya. Setelah sekian lama dia masih bimbang, dia masih bingung untuk menentukan arahnya, hubungan ini mau kemana, mau diakhiri atau diteruskan ya. Selama ini tuh dia masih bimbang untuk uh, menentukan arah hati dia itu maunya kemana dan pikiran dia itu maunya kemana. Jadi hati sama pikiran itu tuh bercabang gitu loh. Belum bisa menentukan arah. Nah, karena ini di chariotnya tegak ya. Jadi aku lihat di sini dia udah bisa menentukan arah pada satu titik, satu tujuan gitu ya. Ya, itu datang lagi ke kamu. Ternyata apa nih pilihan dia antara mau datang lagi ke kamu atau pergi meninggalkan kamu. Oke, dia udah sempat pergi meninggalkan kamu, ternyata Six of Cup yang keluar. Dia selalu bernostalgia dengan kamu ya. Dia selalu kepikiran kamu, dia selalu rindu dengan kamu ya. Bahkan di sini energinya sangat kuat, dia pengen balikan lagi sama kamu. Udah nggak tertahan gitu loh, rasa rindu, rasa kangennya, rasa ingin bersama kamu ya. Nih, I want to feel that way again ya. Jadi udah mendarah daging gitu loh. Rindu dia itu kayak setengah mati gitu kangennya. Jadi aku lihat di sini dia akan datang itu ketika dia udah setengah mati banget nahan rindu, rasa kangen, rasa pengen balikan itu udah nggak tertahan lagi. Dia menampung perasaan dia terhadap kamu. Yes, itulah saat dia akan datang. Ya, berarti kalau dia udah meluap-luap tuh perasaannya sama kamu, udah nggak bisa lagi dia tahan-tahan, udah nggak bisa lagi dia apa? Dia tutup-tutupi gitu ya. Dia akan datang. Dan itu di mana juga itu juga di saat dia udah bisa udah bisa menyatukan pemikiran dan hati dia dalam satu tujuan yaitu ke arah kamu. Gitu ya, energinya kuat banget, dia pengen balikan. Ya, dan dia tahu, dia sadar ya, kemarin saat menjalin hubungan sama kamu itu dia punya niatan yang tidak baik sama kamu. Apapun itu ya, intinya dia tidak jujur sama kamu, dia punya niatan tidak baik dengan kamu. Ya, entah itu dia ingin memanfaatkan kamu saja, atau dia hanya untuk teman senang-senang dia saja. Intinya ada ketidakjujuran dari dia saat menjalin hubungan dengan kamu, makanya kemarin itu dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu dan bahkan dia nggak memperjuangkan kamu ya. Tidak ada effort, tidak ada usaha untuk mempertahankan kamu gitu ya, karena dia saat itu masih punya niatan yang tidak baik sama kamu, ada niatan tersembunyi yang hanya demi keuntungan dia sendiri. Nah, aku lihat di sini memang energi dia ini udah sadar ya. Dan sekarang tuh ketika dia udah berpisah sama kamu, oh dia udah paham. Ternyata nggak seharusnya saya berperilaku seperti ini, melakukan suatu tindakan seperti ini sama kamu. Dan dia akhirnya udah paham gitu ya, bahwa ya apa yang dia lakukan ini itu tidak benar dan seharusnya dia memperjuangkan kamu ya. Seharusnya dia tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan untuk berpisah dengan kamu. Seharusnya dia mencari bukti terlebih dahulu tentang apapun masalah yang ada di hubungan kita gitu, dan dia juga sadar ternyata ya hubungan kita bisa kayak gini, banyak kesalahpahaman, banyak ketidak sepemahaman ya, banyak ketidak setujuan di antara kita tuh ya karena komunikasi kita juga nggak intens, bahkan jarang banget
gitu ya. Intinya kita miskomunikasi banget, komunikasi buruk lah gitu ya. Jadi yes, I think dia sudah sadar dan dia sudah bisa memikirkan satu tujuan arah mana yang ingin dia tempuh gitu ya. Dan itu kemana? Yaitu ke kamu. Ya dia ingin rekonsiliasi ke kamu. Karena ya dia sadar orang yang membuat dia terbucin-bucin, ngebuat dia cinta banget, ngebuat dia selalu bernostalgia adalah mantan dia, yaitu kamu. Ya, dia aku lihat tersiksa sih. Tersiksa ya setelah pergi dari kamu. Karena benar-benar yang melekat banget loh kamu itu di pikiran dan di hati dia. Jadi mungkin saat detik-detik dia akan datang tuh ya, kamu pasti akan merasakan kayak kamu juga kepikiran dia, tiba-tiba kamu merasakan eh, apa ya, perasaan perasaan nyes gitu loh di hati gitu ya, di dadamu itu kayak kayak ada perasaan apa ya, ya mungkin rindu, perasaan kayak kamu itu dipanggil-panggil gitu loh. Ya intinya perasaanmu akan terkoneksi di detik-detik dia akan datang. Kalau kamu udah merasakan kayak dirimu itu terpanggil, kayak kamu mulai terkoneksi lagi dengan dia, kamu kepikiran lagi dengan dia dan atau mungkin kamu bermimpi dengan tentang dia, tiba-tiba tuh kamu udah bermimpi tentang dia. Padahal akhir-akhir ini kamu tuh udah ngerasa free gitu ya dari dia. Kamu udah nggak kepikiran lagi, udah masa bodoh sama dia. Tapi kok akhir-akhir ini aku kepikiran dia atau aku mimpiin dia, yes. Itu di saat dia secara spiritual sedang terkoneksi sama kamu atau ya bisa dibilang dia masih memanggil-manggil namamu, manggil-manggil kamu untuk bisa terkoneksi kembali, bisa balikan lagi kayak gitu ya. Dia intinya selalu memanggil-manggil kamu untuk bisa kembali gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, energi paling kuat di sini ada Capricorn dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.